Tim kuasa hukum Shane Lucas Rotua mengkritisi pasal pembiaran yang disangkakan penyidik Polres Jakarta Selatan kepada kliennya. Berikut keterangan lengkap Happy Siombing selaku kuasa hukum Shane Lucas. Kasus yang sudah kami baca itu kan dipersangkakan dengan pasal pembiaran ya. Jadi ini yang kami akan kritisi dan kami akan memberikan pendampingan hukum sampai proses ini berjalan. Sampai di persidangan, dan juga kami akan melakukan upaya-upaya sebelum sampai ke penuntutan dan sidang itu kami akan mengajukan saksi adicat, tapi namanya sudah ada di kantong kami. Kami akan ajukan itu dan juga kami akan mengajukan juga penangguhan penahanan setelah tim berembuk. Dan juga kami, karena ini masalah pembiaran ini kan masih kita dalamin. Itu jarang sekali kasus yang seperti pembiaran ini itu kayak viral seperti ini. Pemirsa, kita masih bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta Heri Firmansyah dan pemerhati anak Retno Listiarti. Ya, kita ke Pak Heri. Pak Heri, tadi saya tanyakan apakah Anda melihat ada kecenderungan untuk mematikan begitu dari kronologisnya? Ya, kalau lihat dari kronologis saya pun juga belum bisa menyimpulkan ya. Bahkan biasanya penyidik itu dalam menyimpulkan sesuatu juga harus mendengarkan beberapa keterangan di luar dari penyidik ya, seperti ahli dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan saksi-saksi pasti harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk bisa menyempurnakan apakah ini unsur deliknya terpenuhi atau tidak. Tapi dalam konteks misalnya kita melihat tindakan itu ya ini kan ada potongan, ini kan video yang mungkin entah itu utuh atau tidak, ini kan bicara tentang bukti ya Mas David ya, itu yang harus dipastikan dulu. Apakah video yang viral itu utuh atau sudah terpotong gitu ya. Orisinalitasnya penting untuk membaca secara utuh terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, tapi tentunya penyidik kan punya kuasa untuk kemudian memanggil berdasarkan kewenangan undang-undang ya, untuk masing-masing itu memberikan konfirmasinya, diwawancara karena belum misalnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini pasti akan diminta keterangannya di awal terkait dengan apa yang dia lakukan dalam konteks itu. Kalau terlihat dia melakukan perbuatan secara fisik, maka 100% ya bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku tindak pidananya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada perdebatan masalah pembiaran gitu kan, nah, mungkin kita lihat dulu di dalam penjelasan undang-undangnya kata pembiaran itu apa. Kalau dalam hukum pidana itu kan ada delik omisi dan delik komisi ya, melakukan perbuatan dan dia tidak melakukan pun bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Nah, ini yang kemudian perlu, tadi benar juga apa kuasa hukum sampaikan bahwa dia mau melihat sejauh mana keterlibatan atau pengaruh dari dia tidak melakukan sesuatu terhadap tindak pidana itu. Nah, andai kata misalnya orang itu sudah memang kadung ingin melakukan tindak pidana, orang yang mencegah pun pasti nggak akan bisa melakukan apa-apa kan. Tapi dalam konteks ini juga akan dilihat apakah dia memprovok atau kemudian setelah memprovok dia membiarkan orang melakukan tindak pidananya. Nah, itu menurut saya masih ada irisannya dengan pembiaran tadi ya. Setelah itu dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan dalam konteks itu yang mau digali lebih jauh oleh para penyidik ya. Pada pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak itu dikatakan gini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apakah di sini tidak tercatat siapa yang merencanakan begitu? Kalau dalam konteks di 340 kan yang merencanakan pembunuhan gitu ya. Tapi kalau di sini apakah ada begitu rencana untuk ini juga bisa kena? Kalau kita melihat dari sintaksis katanya saja bahwa dia pembiaran, berarti dia bukan orang yang dianggap sebagai aktor utama ya, atau aktor yang intelektual atau sutradaranya, punya mens rea yang utama dalam kasus ini. Tapi dia ada terlibat dalam pusaran tindak pidana itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, bahasa pembiaran ini kalau saya malah melihatnya memang ingin punya deterrent effect ya, efek jera, jangan sampai kita kalau ada tindakan yang bisa merugikan kepentingan hukum seseorang, membahayakan seseorang, apalagi anak karena dianggap dia tidak berdaya, tidak punya kuasa untuk melawan, dibiarkan saja. Maka kalau dibiarkan akan terjadi hal-hal yang lebih merugikan lagi secara fisik, secara kesehatan, bahkan yang harusnya, mohon maaf, sebenarnya masih bisa katakanlah ditanggulangi, meminimalisir sampai dia meninggal, malah akhirnya jadi resikonya bisa meninggal kalau dibiarkan. Nah, menurut saya itu mungkin semangatnya pembentuk undang-undang mencantumkan kata pembiaran tadi, tapi memang di ranah praktik akhirnya ini jadi persoalan Mas David. Sejauh mana orang itu dianggap melakukan pembiaran, ya kan?
sebatas mana ukurannya orang itu melakukan tindakan untuk mencegah. Nah, ini kan jadi harus dikritisi dan juga harus dinilai secara proporsional dan wajar, dan tentu saya yakin penyidik pun harus profesional juga ya dalam hal menerapkan pasal ini. Ya, ini kalau bisa menimpa ke banyak orang gitu. Baik, saya ke Bu Retno. Bu Retno, AG juga membantah terlibat, bahkan mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Nah, ini menurut Anda seperti apa nih kalau melihat kronologis yang seperti ini? Apakah memang mencoba mencari celah untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Heri Firmansyah, ada persoalan makna dari pembiaran ini nih? Apakah memang arahnya ke sana? Ya, memang kalau kita baca konteks pasal 76C itu kan kata jadi melakukan, ikut serta, melakukan pembiaran, menyuruh melakukan, itu semua masuk kategori kekerasan terhadap anak. Jadi memang 76C membiarkan menyebutkan itu, karena kan bisa jadi misalnya kita punya tetangga, tiap hari kita dengar tuh anaknya dipukulin, ngomong teriak-teriak nangis, tolong, ampun gitu, tapi kita membiarkan gitu. Nah, itu artinya tidak melapor ke mana, kepada RT RW misalnya, kemudian malah itu tidak, jadi diam aja. Maka ketika anak ini misalnya meninggal akibat dianiaya oleh orang tua di rumahnya, maka seharusnya tetangga tuh tadi melakukan pembiaran. Hanya saja jadi membiarkan anak mengalami kekerasan, dan itu sampai membahayakan si anak pada tiap hari dengar gitu. Itu sebenarnya ingin menjerat kayak begitu juga. Namun tadi di Indonesia hampir nggak pernah ada sih, walaupun tetanggaan, kos-kosan tiap hari ngelihat akhirnya meninggal karena dianiaya, tetangganya nggak pernah kena gitu. Nah, ini maksudnya pasal ini salah satunya sebenarnya mencegah orang dewasa dia diam ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Yang kedua adalah kalau misalnya AG gitu atau teman perempuannya yang sekarang baru muncul gitu ya, itu dianggap sebagai bentuk membiarkan, kita kan harus lihat juga dia juga anak. Ketika dia mau mencegahnya seperti apa? Kita mungkin tidak berada pada situasi itu, kita nganggapnya adalah harusnya dia bisa lari, minta tolong apa. Situasinya kan berbeda. Anak itu kan cara berpikirnya tentu tidak seperti orang dewasa gitu ya. Jadi kata membiarkan itu bisa saja maksudnya seperti itu, tetapi kalau tadi ya ada pembelaan diri, saya rasa wajar mencari celah seperti itu ya. Pengacara itu sesuatu yang wajar karena ingin menghindari kliennya untuk terkena, atau kalaupun terkena dia bisa dianggap peran yang minimalisir gitu, sehingga memang ketika nanti ada tuntutan pun itu akan kemudian menjadi tuntutan yang rendah. Nah, itu memang bisa menjadi sebuah trik atau celah. Tapi kan pengacara bicara begitu pasti atas dasar cerita si klien kan. Kliennya menceritakan seperti itu, kemudian mendapatkan celah seperti itu ya. Tapi kalau bagi saya mencatat soal tadi ya, apakah memukulnya itu berniat untuk menghabisi? Saya rasa ketika dia memukul kepala dan perut, ya kan berulang-ulang ya kalau dalam video, itu menunjukkan bahwa itu bagian paling fatal kan, dipukul. Maka lomba-lomba bela diri itu melarang mengenakan perut dan mengenai kepala. Jadi kenapa? Ya karena bisa berakibat fatal. Jadi sebenarnya si pemukul itu tahu, diduga kuat tahu bahwa itu adalah bagian fatal yang bisa cepat melumpuhkan lawan. Bahkan sempat terucap juga ya, dia nggak takut dengan polisi, kalaupun mati juga nggak takut. Nah, ini memang yang perlu jadi perhatian kita semua bersama, dan polisi juga mesti cermat dalam menetapkan putusan untuk mengambil seperti apa ini sebenarnya tuntutan, seharusnya masuk pasal mana, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Retno sudah berbagi bersama kami, terima kasih juga Pak Heri sudah berbagi bersama kami. Selamat sore dan salam sehat selalu.